Jadi jangan sampai semangatnya tok Bu Ya, misalnya akhirnya ya, open terus closing. Ya tadi hari ini Betul, launching, seminggu betul. sudah closing kan Jadi gitu. semangat bagus tetapi juga diiringi Diikuti dengan kemampuan dan ya. pengetahuan tentang Ya. bagaimana kita meminimalkan resiko. Iya, betul sekali. Dan di sini pun juga sama sebenarnya. Ya. Ketika kita sebagai mahasiswa kan pasti mahasiswa ada yang pengen punya bisnis, Iya, tapi ada pasti. juga mereka yang kepengen menjadi intrapreneur. Iya. Iya kan? Nah, betul. menjadi intrapreneur pun kan juga harus tahu resiko. Resiko benar Iya sekali. kan? Saya menjadi seorang banker. Iya. Apa sih resikonya? Iya. Kan gitu. Betul sekali. Iya kan? Betul Saya sekali. menjadi seorang apapun harus tahu resikonya. Berarti kalau resiko di sini resiko keuangan kita Ya. juga, resiko kesehatan, Iya. resiko keselamatan Iya, juga. semuanya. Semua Iya. yang itu bisa menimbulkan kerugian. Iya. Jadi risiko-risiko yang nantinya akan kita hadapi apa itu kita uraikan. Betul. Harus bisa kita ketahui sehingga Iya. mahasiswa nanti mau apapun sudah siap-siap. Sudah siap dulu ya. Yeah. Jadi kita menguraikan ya, kita Yeah. kalau mau bekerja resikonya apa aja sih Yeah. yang ada. Yeah. Kita mau berwirausaha pun juga Ya, resikonya juga. sama. Ya, betul. Semua pasti berhadapan dengan resiko. Resiko. Karena resiko itu melekat di apapun. Iya. Nggak usah usaha. Orang tidur pun juga berhadapan dengan resiko. Iya benar, tidur aja resiko. Iya kan? Resiko geluduk. Iya. Atau mungkin nanti ketika dia kan ada orang tidur itu tiba-tiba kram. Iya, betul juga. Ya kan, jadi kan betul. nggak usah pas kita terbangun tidur aja juga Iya, beresiko kan gitu. betul. Karena resiko pasti ada. Nah, tergantung kita memanagenya Ya, untuk biar bagaimana kecil, ya. betul. Jadi kita di sini itu meminimisir intinya Ya. itu. Nah, di sini kalau kita bicara tentang manajemen risiko banyak ahli yang mengurai, tapi intinya sama di sana sebenarnya. Ya. Seperti di sini dari artikel Smith ya, intinya adalah intinya bahwa manajemen risiko itu ini identifikasi, pengukuran, kontrol. Kalau perusahaan keuangan ya kontrol keuangan, di mana di sana akan diikuti sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan. Jadi ketika kita kepingin tahu bagaimana cara memanage risiko, kita harus melakukan hal yang utama yaitu identifikasi dulu. ya berarti kita harus mengidentifikasi dulu Ya. yang bisa menimbulkan resiko apa aja nih. Ya, Ya, diidentifikasi dulu. Betul. Karena kalau kita tiba-tiba ngukur, mengidentifikasi aja belum Kita dilakukan. belum tahu apa kok sih diukur, ya kan? apa yang mau itu, ukur ya. kan gitu. Ya, jadi tidak bisa Betul. kita menjustis, tapi Betul. kita identifikasikan dulu. Iya. Setelah itu kita ukur, baru kita kontrol, baru kita kendalikan. Oke. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita kendalikan. Kalau kita kendalikan itu ibaratnya orang mau melangkah kogek kan Iya. gitu. Cuman spekulasi Ya. yang kurang tepat ya Bu. Ya. Sama juga ketika kita mau beli saham tapi ikut-ikutan. Nah, jadi kita kalau mau beli saham juga identifikasi Ya, dulu identifikasi resikonya dulu, apa aja, ya. terus sahamnya bagaimana Ya, apa aja sih. ya, sahamnya Ya, yang baru kita ukur. ya, baru kita ukur ini Jadi kita keuntungannya. bisa kontrol. Iya gitu. Ya. Tapi kalau cuman ikut-ikutan temen, tuh teman saya beli saham X, aku yang melu. ikut. Nah. Tahu-tahu kok nggak ada hasilnya. Iya, Kenapa? Lah saya kemarin nggak tahu, pokoknya melu-melu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Identifikasi dulu. Ya, identifikasi kan saham banyak. Juga yang paling menguntungkan mana, tapi di sana membawa efek kerugian yang terkecil yang mana. Iya, betul. Nah, ini contoh kalau kita misalnya mau beli saham. Nah, ini adalah proses dari ya, manajemen risiko ya. Oke. Oh Jadi ya, tadi ya dari identifikasi. Iya, identifikasi dulu. Setelah itu kita tadi langsung ke Assessment. Assessmentnya. Kita Kita ukur. kita tahu di sana, baru kita kontrol, kemudian kita evaluasi, direview. Kita review Prosesnya ya. Betul. Prosesnya itu. Jadi tidak bisa kemudian kalau kita kepengen tahu kerugian, tapi kita tidak mau terlibat langsung, tidak mau detail kita nggak dalamnya. tahu dong resikonya. Ya, apa kayak ada gitu. apa aja sih? Ya. Misalnya kita mau usaha kopi, ya udahlah yang penting buka, ya nggak Ya, bisa juga. ya. Ada unsur apa aja, dan kita ya. bisa ukur ini ada resiko di mana aja, seperti itu. Mau jualan pulsa tapi kita tidak kenal orang. Ya. Nah, siapa yang mau beli? Betul Iya kan? juga. Kadang kan misalnya orang tidak mau kan jualan pulsa aja biar nggak langsung ketemu dengan orang kan enak. Tapi dia tidak mau bergabung dengan suatu komunitas, atau kurang betul, bergaul betul. dan seterusnya kayak gitu. Siapa yang mau beli? Iya, siapa yang mau betul. beli? Makanya kan identifikasi resiko itu adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan pertama kali. dan harus tidak bisa tidak dilakukan. Betul. Nah,
Kemudian di manajemen risiko ini juga ada komponennya. Kalau Oke. tadi kan kita bicara sumber ya. Nah, Ya. sumber itu kalau kita urai akan menjadi komponen. Oke. Nah, itu. Nah, di sini ada lingkungan internal. Lingkungan internal tadi yang sudah saya sampaikan di sana, ada SDM, ada sumber daya kapitalnya di dalamnya dengan berbagai macam hal yang ada di sana, itu yang harus kita ketahui. Artinya apa? Ini sebenarnya kita sudah masuk ke dalam tahapan identifikasi. Jadi kita tahu perusahaan kita atau kita sendiri itu kita harus paham. Iya, betul. Iya kan? Kalau kita Iya. tidak paham, Wah. Kalau kita tidak paham ya kita nggak bisa apa aja ya resikonya. Ya. Akhirnya nggak bisa ya dikontrol. nggak bisa dikontrol. Betul. Yang pasti itu. Iya, betul. Jika nanti terjadi ada masalah, kita nggak bisa menyelesaikan masalah Iya, itu sendiri juga, kan gitu. Betul. Nah, setelah itu baru kita menentukan sasaran daripada bisnis kita. Kalau kita Iya. sudah tahu di internal seperti apa, sasarannya itu kemana sih, kayak gitu. Setelah itu diidentifikasi, maksudnya identifikasi sasaran. Iya. Konsumennya itu kita identifikasi juga. Hmm. Bener nggak saya jualan Pampers tapi yang saya juali remaja? Ya salah dong. Ya kan? Kan Pampers untuk bayi dan manula kan gitu. Iya. Ya kan sekarang kan. Betul. Ya kan. Nah, Manula manula juga ada. yang mana yang mau Ya. beli, daerahnya kan harus kita spesifikasikan. Betul. Tidak bisa kita jualan apa itu Pampers tapi manulanya sembarang tempat. Iya. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa, Oh, kan iya. gitu. Betul. Ya kan, setelah itu baru kita nilai. Oh ya, ternyata kalau saya jualan apa itu Pampers di daerah yang masyarakatnya belum menyadari atau belum kenal dengan Pampers, ya nggak akan laku kan gitu. Iya, nggak akan terjual. Ya nggak akan terjual. Nah itu, sehingga nanti dari penilaian itu pasti akan ada respon, ada tanggapan. Nah ini biasanya dilakukan dengan apa itu nyebar kuesioner. Ya. Nah itu akan ada feedback bagi Ya, perusahaan. betul. Jadi tidak ada yang pasti perusahaan sebesar Unilever Pasti ada resiko. ya, Betul. yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun pun Iya. sekarang sama. Iya, sama Sebelum Covid dia sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Sangat luar biasa Nggih. itu. Harga saham juga Iya, langsung langsung drop. anjlok. Unilever loh, padahal Betul. kan orang kan nggak ngira masuk sih Unilever kan gitu, tapi Betul. kenyataannya Tetap ini. ada resiko. Ya, ada. Makanya harus diidentifikasi. Ya, diidentifikasi. Terus Nah, kita nilai juga ya. Nggih, resikonya. dinilai. Setelah itu nanti ada respon. Ya, Kemudian oke. nanti akan saya jelaskan lebih detailnya di berikutnya. Oh, di pertemuan Iya, berikutnya. iya. Jadi Gitu. pertemuannya cukup sampai segini. Ya, Oh, ini jadi apa komponen manajemen risikonya tadi ada Iya. aktivitas, informasi, terus terakhirnya dipantau. Nah, ini yang harus kita ketahui masalah bahwa Ini jenis manajemen risiko ya. ya, jenis manajemen Oke. risiko. Jadi yang harus di manage di perusahaan itu diantaranya 4 hal ini. Ada 4 hal ini Ya. ya. Yang pertama adalah kemungkinan terjadinya resiko operasional. Oke. Resiko operasional contohnya misalnya perusahaan harus tahu kapan misalnya itu pabrik harus beli kapan bahan baku. Oh. Harus tahu tenaga kerja yang di sana itu sehat mana, sakit-sakitan mana, terutama dari sisi persensinya, yang sering absen mana, yang hadir terus di sana, hadir terus tapi yang produktif yang mana, enggak produktif mana. Nah, itu masuk di sini yang dikatakan Resiko sebagai operasional. ya, resiko Ya, operasional. jadi ini jenis-jenis manajemen risiko ada Ya. 4 ya. Ya. Resiko operasional yang pertama. Ya. Operasional berarti yang menyangkut hal-hal yang bersifat operasional. Bisa dari SDM-nya, iya, bisa SDM-nya, bisa dari mesinnya juga ya. bisa dari Oke. bahan bakunya. Bahan bakunya, ya. ya. Jadi ini semuanya yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Itu dia. Nah, ketika kita bicara produk kan tidak harus barang, Iya. jasa pun juga sama, Iya, ya kan di betul. perbankan misalnya. Iya. Ternyata customer service-nya yang dulu sangat ramah sekarang judes. Sudah, ini harus di manage ini. Ini kenapa Harus dibikin ini? bahagia Iya kan, nih ya. ya. Sehingga yang saya rasakan gitu Mas Alam, Betul. perbankan dulu kala di tahun mungkin 90-an, Waduh, 2000-an. kelihatan umurnya dong. Iya. 2000-an lah, jangan 90-an. Iya, Kalau 2000-an 90-an belum berhubungan dengan bank kan oh, masih iya, iya. masih sekolah itu. Iya, benar. 2000-an gitu. Iya, betul. Seorang security aja di depan itu tidak seramah sekarang. Iya ya, dulu security malah kelihatan Ya, sangar, ya, gagak ya. apa ya, maksudnya kurang ramah lah ya. Iya. Kalau sekarang kan tidak. Iya, sekarang lebih ramah. Ya, lebih ramah. Betul. Melayani itu baru di security, Iya. belum yang di dalam. Tambah lagi. Nah, itu kan yang kenapa kemudian ada pembenahan dari si operasional itu seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua adalah manajemen hazard. Jadi manajemen hazard itu adalah perilaku.
Oh, hazard itu perilaku. Perilaku. Jangan sampai ketika kita mempunyai perusahaan tapi perilaku, kalau perilaku berarti kan tenaga kerjanya ya, sumber daya manusianya. Nah, perilakunya itu harus bisa kita ketahui sehingga kenapa ketika kita merekrut karyawan di sini, jadi merekrut karyawan itu bagian dari manajemen risiko. Kita harus tahu attitude-nya baik tidak. Orangnya seperti apa ini? Ketika kita salah merekrut, ya beresiko lebih tinggi, ya kan? Ya, ini misalnya tenaga kerja, sama juga perbankan misalnya berkaitan dengan masalah hutang. Nah, sehingga kalau di sana itu kan ada yang namanya kan kapabilitas kemampuan bayar dari yang akan diberi hutang itu juga termasuk salah satu memanage resiko pemberi hutang. Jadi kamu ada temanmu yang mau ngutang, kamu harus memanage resikomu lebih kecil. Kapabilitas temanmu untuk bayar nih enak enggak ya? Jangan karena di situ temannya manajer langsung dipercaya langsung dikasih. Betul, belum tentu juga. Nah, ini yang dikatakan manajemen hazard. Perilaku. Kemudian yang ketiga adalah manajemen risiko strategik, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan pun kita ada resikonya. Apapun keputusan yang diambil itu pasti berhadapan termasuk keputusan kampus saat ini. Apapun apapun itu karena pandemi resikonya online juga mahasiswa pasti ada resiko. Di offline kan nanti resikonya penyebaran semakin gitu kan. Makanya kita manage tetap offline tetapi memenuhi kriteria prosedur kesehatan, protokol kesehatan. Sama juga ini ketika rumah sakit. Kemarin kan saya baca itu di Muwardi. Muwardi kan kemarin sebelum Lebaran itu kan sempat nutup satu bangsal. Mulai kemarin dibuka lagi satu bangsalnya. Karena kan terjadi peningkatan pasien COVID yang. Nah, ini kan juga sebagian dari manajemen risiko strategik ketika diambil keputusan, kita harus ngambil keputusan yang tepat kan gitu. Coba walaupun pasti ada resiko, tapi kita bisa meminimalkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah manajemen risiko finansial. Nah, ini keuangan ini. Betul sekali. Keuangan itu luar biasa. Jadi ketika kita bicara masalah resiko keuangan, pasti di sana berhadapan dengan bagaimana uang itu didapat dan bagaimana uang itu dialokasikan. Digunakan dialokasikan. Nah, itu kedua kegiatan utama di financial. Sehingga manajemen keuangan itu sebenarnya ngatur dua hal itu aja. Bagaimana mengatur mendapatkan dan bagaimana mengatur mengalokasikan. Nah, di sini yang dibahas di manajemen risiko bukan dua hal itu, biar tidak masuk ke ranahnya manajemen keuangan. Tapi yang dibahas adalah kemungkinan penyimpangannya. Jadi yang dibahas ini kemungkinan penyimpangannya. Karena kan lagi-lagi risiko berhadapan dengan kerugian. Nah, penyimpangannya itu di mana sih? Keuangan perusahaan itu kan bisa juga misalnya sudah ada planning beli bahan baku. Kenapa ya di sini bahan baku sudah tercukupi tapi kok baru setengah bulan kok kurang, kok habis padahal plannya itu sebulan, kemana sebulan ya. Nah, di sanalah akhirnya kita harus tahu ternyata barang yang dibeli mungkin tidak sebanyak. Sudah terjadi di sana kong kali kong kasarannya, ya kan? Ada, nah itu. Ada udang di balik batu tadi ya. Ini kaitannya dengan manajemen hazard tadi, perilaku. Jadi berhubungan juga ya. Makanya kan keempatnya ini. Empat ini ya sebenarnya intinya nanti kita akan belajar lebih dalam di lagi. pertemuan berikutnya tentang bahwa operasional ada resiko, bagaimana memanage itu. Perilaku juga ada resiko, bagaimana kita memanage itu. Strategis keputusan-keputusan yang akan diambil mengandung unsur resiko, bagaimana kita memanage. Finansial apalagi gitu. Bagaimana kita meminimalkan resiko. Wah, luar biasa, ini kayaknya memang kuliah yang menarik ini. Karena setiap hidup pasti ada resiko. Ada resiko. Betul. Tadi kita sudah belajar tentang apa aja resiko ya, jenis-jenisnya, sumber resikonya apa aja, terus memanajemen resiko itu dari identifikasi dulu. Kemudian kita ukur, baru kita bisa kontrol dan evaluasi. Itu cycle-nya dari manajemen resiko. Kemudian juga yang terakhir jenis-jenis manajemen resiko ini. Wah, gitu. Jadi materi kita ini dulu di pertemuan pertama. Untuk mahasiswa yang mau bertanya, silahkan bertanya, nanti ada di grup WA ya Bu, ini bisa dijawab langsung dan nanti juga akan dijawab lebih detail lagi. Ada PowerPoint-nya, kita bicara podcast lagi. Jangan lupa
kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya, enggak masalah di grup WA. Di grup WA. Ya, nanti akan dibahas lebih detail lagi di podcast, walaupun nanti di grup WA juga akan dijawab nih Vini. Iya, betul sekali. Sekian dulu pertemuan kita yang pertama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.